Berlari tebirit-birit dia ngampirin resepsionis sambil bawa bantal, bawa selimut dari kamarnya. Dia, saya nggak mau tidur di kamar saya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini kalian lagi pada di mana, Wak? Mungkin ada yang lagi nonton video aku sambil rebahan aja di kamar, lagi ada yang nyetrika, atau yang lagi sambil nyetir mobil, atau mungkin ada yang lagi staycation nih di hotel. Nah, buat kalian yang malam ini lagi nginep di hotel, Wak, aku sangat menyarankan nih supaya kalian hati-hati. Kenapa? Karena di KHW spesial Halloween yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, ada kisah tentang pengalaman horor yang Wawa alami ketika dia bekerja di hotel. Dari sekian banyaknya kamar yang ada di hotel itu, Wak, bisa jadi loh salah satu kamarnya itu menyimpan kisah seram yang kita nggak tahu. Ada kalanya kamar-kamar hotel ini kadang memberikan teror-teror yang nggak hanya menghantui para tamu yang menginap di dalamnya, tapi juga para petugas-petugas hotelnya. Nah, itulah, Wak, yang dialamin sama Wawa kita dalam kisah ini. Dia mengalami rangkaian teror dari satu kamar misterius. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya. Check it out. Pertolongan sejuta umat. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Hani dari Kalimantan Tengah. Halo, Hani. Nah, jadi, Wak, ceritanya 15 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2009, Hani ini pernah mengalami kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu hotel berbintang yang ada di daerahnya, Wak. Nah, hotel tempat Hani ini bekerja, itu tuh baru beroperasi sekitar 4 bulan waktu dia masuk. Tapi meskipun baru terbilang baru, Wak, hotel ini tuh selalu ramai dikunjungi sama para tamu. Dan selama bekerja di sana, Hani ini ditempatkan di bagian front office atau resepsionis. Dengan begitu, Hani ini pun jadi sering lebih berinteraksi lagi dengan tamu-tamu yang datang ke hotel lah, ya kan? Dia kan resepsionis. Nah, sampai pada suatu hari, Wak, Hani ini mendapatkan tugas untuk menyambut seorang tamu penting, yaitu ibu pemilik hotel atau ownernya lah gitu. Si ibu owner lagi nih kan. Nah, si ibu owner ini nggak selalu stay, Wak, di hotel itu karena dia memang bukan asli orang di sana. Bukan asli orang sana. Dia hanya datang berkunjung sesekali aja untuk memeriksa kondisi hotel dan juga para karyawannya. Nah, di hari kunjungannya itu, Hani ini sudah mempersiapkan diri kalau nanti dia ini ditanyai tentang update kerjaan oleh si bu owner tadi. Oh, dia siap dong kan? Oke, nanti kalau misalnya ibu tanya ini, pokoknya udah standby lah, dia mau ketemu owner. Nah, tapi, Wak, ketika bu owner ini bertemu dengan Hani, bukannya membahas soal pekerjaan di hotel itu yang ada. Yang ada, bu owner ini malah menyuruh Hani untuk menyalakan aromaterapi. Tolong nyalain aromaterapi katanya. Nah, terus si bu owner ini menyerahkan aromaterapi berbentuk guci gitu ke si Hani sambil bilang, "Hani, ini nanti aromaterapinya harus dinyalain ya. Jangan lupa dikasih air dulu. Terus ditetesin sama minyak wangi. Jangan sampai salah ambil. Minyak wanginya harus pakai yang ini ya." Dia tunjuklah itu ke salah satu botol. Jadi macam ekstrak aromaterapi lah mungkin. Pikir Hani kayak gitu. Nah, ketika Hani menerima aromaterapi dan juga minyak wangi itu, Wak, di dalam hatinya si Hani itu udah ngebatin, ini masa sekalinya bu owner datang ke sini, aku juga baru pertama kali ketemu dia ini, masa langsung dikasih tugas hanya untuk nyalain aromaterapi? Aneh kali bos aku nih, kenapa nggak tanya update? Aku udah siap loh ini jawabannya gitu. Aku mau melihatkan kalau aku ini juga betul ini kerja di sini gitu kan. Tapi meskipun keheranan ya, Hani tetap bersikap sopan dengan mengiyakan perintah dari bu owner itu kan. Terus nggak lama setelah itu pergi, Wak, bu owner ini ninggalin si Hani. Hani langsung bergegas menyalakan aromaterapi tadi kan dengan satu minyak wangi yang sudah dipilih sama si bu owner. Tapi, Wak, ketika aromaterapi itu menyala, ternyata nih dia udah tetesin pakai air yang udah ditunjuk, pakai ekstrak yang udah ditunjuk tadi. Ternyata bukan wangi menyegarkan yang Hani cium pada saat itu, Wak. Melainkan baunya nggak enak kali, nusuk ke hidung. Ini nih aroma apa nih? Nggak ada wanginya sama sekali, malah bikin mual, malah bikin pusing. Emang betulan kayak gitu. Biasa kan aromaterapi menenangkan gitu kan, aromanya bunga-bunga atau aroma apa. Ini enggak, Wak, baunya nggak enak kali kata si Hani. Tapi di sisi lain ya, Hani juga nggak berani dimatikan ya aromaterapi itu, takut dimarahin sama bu owner. Bu owner masih ada di situ ya kan. Barulah ketika Hani ini melihat bu owner ini pergi meninggalkan hotel, di situ baru buru-buru, Wak, dimatikan sama si Hani aromaterapi itu. Memang nggak enak baunya Nadia. Nanti kalau tamu nggak nyaman kayak gimana? Untung waktu itu tamu belum rame kali. Nah, dimatikan sama si Hani dan tidak pernah dinyalakan lagi sama si Hani, Wak. Ya, jadi dia melanggar pesan dari si bu owner.
Dah tuh, keesokan harinya Wak, setelah kejadian aromaterapi kemarin, Hani dapat giliran masuk kerja di shift 2. Shift 2 tuh dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, tadinya nggak ada yang janggal memang dengan hari itu. Sampai akhirnya ketika waktu sudah memasuki pukul 6 sore, di sini keanehan udah mulai terjadi. Jadi seperti biasa, sore itu Hani bertugas kan menerima tamu yang mau check-in di hotel, dia kan resepsionis. Dengan ramah, Hani menyambut mereka yang datang di "Selamat sore Bapak Ibu, apakah sudah reservasi?" "Oh belum Mbak," kata mereka. "Oke, Bapak Ibu mau tipe kamar yang seperti apa? Nanti sebentar ya, saya coba periksa dulu di ketersediaan kamarnya," kata Hani. Nah, setiap kali Hani mau memeriksa ketersediaan kamar, Wak, dia tuh cuma perlu mengeceknya melalui komputer ya seperti biasa lah kan. Nah, sesuai dengan sistem operasional yang diterapkan di hotel itu, setiap kali ada kamar yang kosong, maka di dalam data mereka itu akan tertulis vacant atau kosong. Nah, lalu ketika si Hani memeriksanya, berdasarkan data hari itu, detik itu, tercatat bahwa status kamar nomor 515 yang berada di lantai 5 ternyata masih vacant atau masih kosong. Hani langsunglah tawarin ke tamu yang datang tadi kan, "Ibu, Bapak, tipe kamar yang Bapak Ibu cari masih ada yang kosong nih. Kamarnya ada di lantai 5 nomor 515. Apakah berkenan untuk saya bantu reservasi di kamar tersebut, Pak?" Kata dia gitu. "Oh, boleh Mbak, tolong dibantu ya." "Oke, baik Bu, mohon ditunggu sebentar," kata Hani lagi kan. Nah, ketika proses transaksi itu sedang berlangsung, lagi siap-siap nih mau ku kasih kunci nah dia. Tepat sebelum Hani menyerahkan kunci kamar nomor 515 itu ke tamu yang datang tadi, Wak, telepon yang ada di bagian resepsionis tiba-tiba berdering. Ada telepon dering nih. Dan anehnya ketika diperiksa ternyata telepon itu berasal dari kamar 515. Ngebatin lah si Hani. Loh, kok ada yang nelfon nih dari kamar 515? Berarti harusnya masih ada tamu yang nginap dong ya di situ. Tapi kenapa dalam komputer statusnya vacant? Kenapa kosong? Lagi error mungkin ya, kata si Hani. Ada yang nelfon dari 515, berarti kan nggak kosong kamar itu kan, Wak. Nah, waktu itu Hani ini mikir ya udah sistem di komputer mereka lagi error aja. Akhirnya Hani pun nggak jadi tuh nawarin kamar 515 itu ke tamu yang datang. Dia pun mengarahkan mereka ke kamar lain. "Ibu, mohon maaf ada kesalahan, ternyata 515 lagi ada orangnya. Kita cari kamar lain ya Bu." Ya dah, pokoknya untungnya tamunya juga nggak ribet, nggak apa-apa, dia terima-terima aja. Sampai di sini masalahnya udah clear, Wak. Hani nggak mikir macem-macem. Dia cuma mikir sistem komputernya lagi error yang harusnya tertulis vacant tapi ternyata ada isinya. Makanya dia mengarahkan tamu itu ke kamar lain. Udah kayak gitu aja, clear lah masalah hari itu kan. Dah, keesokan harinya Hani kembali lagi masuk kerja di shift 2 lagi, Wak. Lalu di sela-sela waktu bekerja, Hani ini sempat ngobrol sama temannya, sesama karyawan hotel juga dari bagian operator yang namanya Dinda. Jadi Dinda sama Hani ini beda bagian. Hani tadi apa? Resepsionis, Dinda di bagian operator. Di situ si Hani bilang, "Din, kamu tahu nggak kemarin sore itu komputerku sempat error loh. Di data komputer tuh kan ketulis kamar 515 tuh statusnya kosong. Tapi baru aja aku mau ngasih kunci, ada yang nelpon dari 515. Untung aja 515 tuh sempat nelpon ke resepsionis. Memang waktu ku angkat kerasa kerusuk suaranya. Tapi coba aku bayangkan gimana jadinya kalau jadi ku kasih kunci itu ke sana, tamu yang baru udah datang masih ada orang di 515, apa nggak kena omel aku sama manajer." Kata si Hani kayak gitu. Cuman cerita kayak gitu aja, Wak. Cuman setelah Hani itu menyampaikan keluh kesahnya itu ke si Dinda, sekarang gantian nih Dinda yang cerita. "Masa iya? Kok tahu nggak? Sistem tuh nggak error loh. Kamar 515 tuh memang kosong, Wak," katanya. "Dan kok mau tahu lagi? Tadi malam aku juga dengar nih cerita dari orang petugas resto. Mereka bilang sama lah kejadiannya kayak kau kurang lebih," kata si Dina. Kenapa? Kenapa petugas resto?" Kata si Hani lagi kayak gitu. Katanya petugas resto tuh juga ditelepon tadi malam dari kamar 515 itu. Cuman waktu diangkat nggak bunyi kerasa kerusuk, Wak. Suara anak kecil. Masih cadel. Tapi kau tahu dia pesan apa? Pesan nasi goreng sama 1 botol bir. Kok bayangkan anak kecil mau minum bir? Cuman waktu itu kan mikir mungkin mau bapaknya lah gitu kan, ya udah orang resto ngantar lah. Nah, waktu diantar di depan kamar, Wak, udah dipanggil berkali-kali, "Ibu, Bapak permisi resto," gitu kan. Nggak ada yang bukain pintu. Terus waktu pihak resto ini ngecek status kamar di data mereka, ternyata di data mereka juga sama kayak kau, ketulis kamar itu tuh lagi vacant, kosong. Nah, setelah menceritakan hal itu, Hani sama Dinda ini saling adu pandang lah. Hantu enggak tuh? Hihihi. Hantu tuh pasti tuh. Awas, Wak, nanti seram kayak gitu. Bukan, mereka malah bercanda, Wak. Waktu itu memang Hani sama si Dinda ini nggak ambil pusing sama kejanggalan yang terjadi tadi. Mereka sama-sama yakin kalau hal itu terjadi karena memang sistemnya lagi error aja. Itulah kenapa mereka nganggapnya itu bercanda. Terus setelah asik ketawa ketiwi gini, si Hani ini bilang, "Ya udahlah, aku balik lagi ke lobi ya. Aku mau lanjut kerja lagi. Kau juga kerja baik-baik ya di sini," gitu. "Oh iya, oke, selamat bekerja lagi, Hani. Awas hati-hati nanti ada yang nelpon kau tuh, telepon hantu," kata gitu kan. Masih bercanda juga, Wak. Nah, setelah
setelah Hani sama si Dinda ini balik ke ruangan kerja masing-masing, ternyata diam-diam si Dinda, kawan yang operator ini, masih menyimpan rasa penasaran juga sama kejanggalan di kamar 515. Terus kan Dinda karena operator, dia cek lah itu status kamar di komputernya. Dan hasilnya tetap sama, Wak. Kamar 515 tercatat masih kosong. Lalu iseng-iseng si Dinda ini nelpon lah ke kamar itu melalui telepon yang ada di ruang operator. Kan bisa kan? Waktu ditelepon nyambung, ada nada sambungnya, Wak. Cuma ditunggu-tunggu nggak ada yang ngangkat. Nah berarti si Dinda langsung nyimpulkan, kan betul kamar itu memang kosong. Siapa lah ini kemarin yang jahil ganggu-ganggu kawan aku, ganggu resepsionis sama resto, kurang kerjaan kali dia gitu. Dah Dinda letakkan lagi telepon ke tempat semula kan. Dan ketika Dinda mau lanjut kerja lagi, Wak, tiba-tiba masuk telepon dari kamar 515. Kok dia telepon balik? 515 nggak berani si Dinda angkat, Wak. Yang ada ketakutan dia berlari keluar ruangan dia hampirilah si Hani yang lagi ada di lobi. Nah di hadapan Hani baru tuh dia ceritakan, tadi Wak aku iseng-iseng telepon 515 nggak nyambung. Nggak lama kemudian dia telepon aku balik. Status tuh lagi kosong, Wak. Ini ada 3 orang loh dijalin, resepsionis, resto, sama operator. Ada apa nih Wak di kamar 515? Kata si Hani. Hani udah, kok aku merinding ya. Hani udah ketakutan aja gitu, Wak. Nah karena takut terjadi sesuatu, Hani ini pun segera menelpon ke bagian teknisi dong. Di situ Hani ngelapor, Pak, kayaknya beberapa waktu terakhir ini sistem di hotel kita ada yang error. Antara sistem di komputer yang error atau jaringan teleponnya yang error, Pak. Soalnya udah 3 kali nih kejadian kayak gini. Kejadiannya gini. Diceritain semua sama si Hani. Minta tolong dicek lah, Pak, diperbaiki bagian yang errornya, kata mereka. Dan setelah menerima laporan itu, pihak teknisi langsung, Wak, diperiksa lah itu kan, memeriksa sistem yang ada di hotel itu. Dan setelah diperiksa secara menyeluruh, Wak, hasilnya menunjukkan bahwa ternyata tidak ada yang error dengan sistem mereka. Semua baik-baik aja kok, Mbak, kata gitu kan. Nggak ada yang error nih, Mbak bisa lihat semuanya bener-bener aja. Bingung lah si Hani. Pak, kalau semuanya normal, nggak ada yang error, terus siapa yang nelpon dari kamar 515? Itu kan kosong, Mbak. Nah itu juga saya nggak ngerti, tapi setelah saya cek baik-baik aja kok, kata Pak teknisi. Nah setelah Hani sama si Dinda itu mendapatkan info dari teknisi kalau semua sistem mereka baik-baik aja, ya udah. Ya udahlah, kata mereka kan, udah balik kerja lagi aja, Wak, kata si Hani sama si Dinda. Tapi meski begitu, Wak, sebenarnya perasaan mereka tuh tetap nggak tenang gitu loh. Mereka juga cemas, mereka khawatir kalau nanti ada yang jahil lagi nih dari kamar 515. Mereka lagi kerja, dijailin kayak gitu kan juga takut kan, nggak enak perasaannya kan. Udah mulai was-was nih di sini si Hani kan. Terus beberapa waktu pun berlalu, Wak. Dan ternyata apa yang mereka khawatirkan tadi itu akhirnya betulan terjadi. Jadi pada saat itu, Wak, mereka ini lagi-lagi dibuat geger karena ada telepon masuk lagi dari kamar 515. Teleponnya ini ganti-gantian, Wak. Kadang dia nelpon ke operator, kadang dia nelpon ke resepsionis, kadang dia nelpon ke resto, bahkan dia nelpon ke bagian-bagian lain yang ada di hotel itu. Dan seramnya lagi, setiap kali telepon itu diangkat, mereka tuh yang mereka dengar tuh cuma suara kresek-kresek aja. Dan semakin lama panggilan telepon dari 515 itu makin meresahkan lagi, Wak, kata si Hani. Karena sekarang gangguannya betul-betul mengganggu, Wak. Jadi tiap beberapa menit sekali pasti dia nelpon. Dalam 1 jam tuh bisa 5-6 kali dia nelpon. Nah dia kan ngeganggu kan. Dicek sistem kosong, lagi ngelayanin tamu nelpon dia kayak gitu tuh yang ganggu kali. Akhirnya di situ Hani diajaknya lah lagi si Dinda sama seorang karyawan lainnya namanya Randy. Udah yuk kita naik aja ke lantai 5 nih, kita periksa kamar tuh secara langsung, kata mereka kan. Nah betul, bertiga, Hani, Dinda, Randy naiklah itu ke lantai 5 naik lift. Nah ketika lift itu terbuka di lantai 5, mereka ini harus langsung masuk, langsung belok masuk ke lorong kamar, Wak, macam hotel biasa lah. Masuk ke lorong menuju ke kamar 515. Nah lorong yang mereka lewati itu salah satu sisinya ada yang macam terbuat dari kaca gitu. Jadi ketika mereka berjalan ke lorong itu otomatis bayangan mereka kan juga terlihat tuh dari kaca, berjalan juga bertiga gitu kan. Lalu ketika mereka berjalan di lorong itu untuk menuju ke kamar 515 itu, tanpa sengaja Hani sempat noleh ke arah kaca. Dan kau tahu dah, dia tepat di situ aku tengok. Yang tampak di kaca itu ternyata bukan kami bertiga aja. Bukan cuma bayangan Hani, Dinda sama si Randy aja, Wak. Tapi ada satu pantulan bayangan kain putih yang terbang ngikutin kami dari belakang kayak itu, ya Allah. Nah Hani tuh bisa nengok kain putih itu dari pantulan kaca, Wak. Cuman Hani waktu dia tengok ke belakang nggak ada kain putih tuh. Jadi kita tengok cuma di kaca aja. Astagfirullah itu apa? Kata si Hani. Langsung refleks Hani ditarik tangan kawannya kan, langsung buru-buru masuk ke lift lagi nih, Wak. Nah Randy sama Dinda nggak, apa nih, enggak. Dia cuman oke kayak gitu. Mungkin sama-sama takut juga buat naik ke atas dari awalnya, Wak. Cuman gara-gara Hani udah ngomong kayak gitu, mereka udah paham ini pasti ada gangguan nih. Larilah mereka semua kan turun ke lobi itu bertiga. Pas pula waktu nyampe di lantai dasar itu ketemu sama Pak Manajer. Nah mumpung ketemu sama manajer, ya kami bukannya takut dimarahin lagi, langsung kami laporkan semua peristiwa janggal yang terjadi beberapa waktu belakangan ini kan. Termasuk yang barusan tuh lah yang tadi ku tengok ada penampakan kain putih terbang dekat kaca tuh. Ku ceritain semua.
Bapak gini katanya. Nah ketika Pak manajer menerima laporan itu, respon si manajer ini malah biasa aja, Wak. Malah terkesan cuek. Mana ada teror macam itu di hotel. Paling kalian cuma salah tengok aja. Udahlah jangan diperpanjang lagi ya. Gak apa-apa kok, hotel ini aman-aman aja, kata manajer kayak gitu. Nah karena Pak manajer ini nggak percaya, ya udah kami mau ngelapor ke siapa lagi, Nat? Akhirnya supaya masalahnya ini nggak semakin berlarut-larut, mereka bertiga pun sepakat untuk ya udahlah kita simpan sendiri aja lah cerita ini. Jangan sampai bocor ke karyawan-karyawan lain ya katanya. Karena yang memang ngeh kalau 515 ini lagi ada masalah itu cuma mereka aja, Wak. Sisanya kalau bisa ada telepon ya udah dari 515. Udah kayak gitu aja. Mereka nggak ada mikir, oh 515 tuh ternyata agak horor loh gitu, enggak. Mereka keep gitu kan. Dah, hari-hari berikutnya pun berlalu. Mereka tetap masuk kerja seolah tidak terjadi apa-apa, Wak. Sementara itu panggilan telepon dari kamar 515 itu juga udah jadi kayak berkurang lah gitu gangguannya. Udah mulai sesekali aja. Masih ada cuman nggak seintens yang kemarin-kemarin, kata si Hani. Hani sama teman-teman yang tahu-tahu ini mencoba untuk mengabaikan hal itu juga. Sampai akhirnya pada suatu hari ada lagi satu kejadian yang ngegegerin bukan mereka bertiga atau circle-nya si Hani aja, tapi seisi hotel geger, Wak. Jadi ceritanya hari itu si Hani ini masuk kerja di shift 1. Jadi kerja shift 1 itu mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Nah kemarin kan seringnya si Hani ini kan giliran shift 2 kan. Tapi di hari itu dia masuk shift 1. Kebetulan pada hari itu tamu yang lagi check-in ini lumayan banyak, Wak. Sehingga Hani pun betul-betul memperhatikan kondisi setiap kamar yang ada. Kamar mana nih yang masih kosong, kamar mana nih yang orangnya masih ada di dalam atau belum check out, kamar mana nih yang masih dibersihkan dan lain-lain. Pokoknya Hani cek lah semuanya. Lalu ketika Hani memeriksa catatan kamar-kamar tadi, di situ Hani baru tahu kalau ternyata jadi mereka tuh macam ada logbook yang setiap kali ada permasalahan, setiap kali ada peristiwa, setiap kali ada kejadian yang tidak biasa, itu tuh selalu dicatat di logbook itu, Wak. Nah, waktu Hani lagi baca logbook apa yang terjadi di hari kemarin, di situ tertulis kalau ada tamu yang check-in di kamar 515. Cuma dia nggak ketemu nih sama tamu yang masuk di kamar 515 itu, karena ketika dia datang, petugas resepsionis yang berjaga tuh ya karyawan yang kerja di shift sebelumnya si Hani. Nah, mengetahui kalau akhirnya ada tamu yang bisa check in di kamar itu, Hani jadi penasaran. Kira-kira dia aman nggak ya ada di situ? Diganggu nggak ya dia? Bukan tanpa alasan kenapa Hani ini penasaran dengan hal itu, Wak. Kan memang setiap kali Hani ini membantu tamu yang mau reservasi di kamar 515 ini kan tepat sebelum dia ngasih kunci, selalu memang ada telepon masuk dari 515 itu yang seolah-olah menunjukkan kalau masih ada orang loh di dalam sini gitu. Hal itulah yang membuat reservasi yang dilakukan sama si Hani ini selalu gagal, sehingga dia harus mengarahkan para tamunya ke kamar lain. Ya kan kayak gitu. Kemarin aku mau reservasiin orang di kamar 515 kok gagal terus. Nah, kenapa nih petugas resepsionis di shift sebelumnya malah berhasil masukin orang di kamar ini? Ini berarti udah nggak ada lagi nih terornya, kata si Hani kayak gitu kan. Nah, karena penasaran iseng-iseng Hani ini cari tahu lah tentang hal itu ke beberapa karyawan lain. Dia nanya lah, kan ada satu karyawan, satu teman aku juga dari sana. Waktu dia tanya, ada apa tadi malam, ada kejadian yang aneh-aneh nggak di kamar 515 kayak gitu kan. Di pagi yang cerah itu udah aku yang ada malah dengar sebuah peristiwa menggegerkan yang ternyata terjadi tadi malam, Wak. Jadi nih ceritanya, ada kejadian, Wak, malam itu waktu si Hani belum masuk kerja. Tadi malam setelah ada tamu yang bisa check-in di kamar 515, selang beberapa jam kemudian tiba-tiba tamu yang baru masuk kamar itu berlari terbirit-birit, dia ngampirin resepsionis sambil bawa bantal, bawa selimut dari kamarnya. Dia, saya nggak mau tidur di kamar saya izin tidur di lobi ya, kata. Tidur di lobi. Loh kenapa, Pak? Emangnya ada apa dengan kamar Bapak? Kata resepsionis sebelumnya nih, saya nggak suka ada di sana dan saya juga nggak mau balik lagi ke kamar itu, dan juga jangan pindahkan saya ke kamar yang lain. Udah nggak apa-apa, saya lebih milih untuk tidur di lobi aja, kata si Bapak. Maaf, Pak, sebelumnya, tapi kami juga perlu tahu ada masalah apa di kamar 515, Pak. Jika memang ada fasilitas yang tidak bagus, tolong diinfokan supaya kami bisa segera benahi. Waktu dia ngomong kayak gitu, Bapak ini makin marah lagi. Yang jadi masalah tuh bukan fasilitasnya, Mbak, hantunya yang jadi masalah. Tadi waktu saya lagi tidur di kamar, saya nggak sengaja ngeliat ada hantu, badannya kecil, mukanya rata. Gimana saya bisa tidur di sana? Dia udah nampakin diri sama saya digangguin kayak gitu, saya nggak bisa lah. Pokoknya saya mau tidur di lobi ya, katanya gitu. Nah, si tamu ini nengok sosok di 515. Baik, Pak, saya pindahin aja Bapak ke kamar lain, Pak, ya. Biar Bapak lebih nyaman. Nggak nyaman dong, Pak, kalau misalnya tidur di lobi. Enggak, saya nggak mau dipindahin ke kamar lain. Izinkan saya tidur di lobi. Betulan, Pak, karena memang Bapak tamu itu bersikeras dengan tidur di lobi, akhirnya pihak hotel mau nggak mau mengizinkan. Dan betul, nah, dia semalaman itu dia betulan tidur di sofa lobi itu loh. Sampai masuk jam 5 subuh baru bapaknya itu masuk ke kamarnya, dia check out saat itu juga. Nah, kejadian yang menimpa bapak tamu itu dengan cepat langsung menyebarlah itu ke seluruh karyawan hotel. Bahkan kabar ini juga akhirnya didengar sama Bu Owner.
Hani nggak tahu apa tindak lanjut yang dilakukan sama Bu Owner setelah dengar kabar si bapak itu, Wak. Tapi yang jelas beberapa hari kemudian tiba-tiba Hani didatangin lah sama satu-satunya orang kepercayaannya Bu Owner, namanya Pak Didin. Tiba-tiba aku didatangin lah dia. Nggak pakai basa-basi, Pak Didin tuh langsung bilang, kok pernah ditelepon sama dia ya, katanya. Ditelepon siapa, Pak? Maksudnya siapa? Itu loh, ditelepon anak kecil itu. Anak kecil siapa, Pak? Itu anak kecil yang di kamar 515, kata Pak Didin. Apa nggak langsung terkejut aku? Oh, di kamar 515 tuh anak kecil ya, Pak, isinya, Pak. Jadi selama ini yang suka iseng nelpon itu tuh dia, Pak. Sebenarnya dia siapa, Pak? Kok Bapak bisa tahu? Kata Hani kayak gitu. Udah, ceritanya panjang. Yang jelas kalau anak kecil itu nelpon lagi atau 515 itu nelpon kamu lagi, kamu tanya, dia maunya apa? Turutin semua yang dia mau, kata Pak Didin kayak gitu. Nah, awalnya Pak Didin ini memang nggak mau cerita lebih banyak tentang sosok anak kecil di 515 itu. Tapi setelah, ayo Pak, ceritalah Pak, kenapa, ada apa, saya juga perlu tahu gitu. Saya juga kerja di sini, saya nanti yang berhadapan sama dia, Pak. Baru dari situ Pak Didin mau menceritakan semuanya kan, Pak. Jadi, berdasarkan cerita dari Pak Didin, Wak, ya, konon katanya tanah tempat hotel ini dibangun dulunya merupakan area rawa-rawa. Sebelum dibangun hotel, rawa-rawa itu sudah terlebih dahulu ditimbun sama tanah. Tapi anehnya mau seberapa banyak pun tanah yang ditimbun di situ, rawa tuh masih nggak ketutup juga. Nah, dari situ orang-orang yang ada di sana mulai sadar kalau kejanggalan ini kemungkinan ada kaitannya sama hal-hal gaib, kata mereka. Akhirnya mereka cari tahu lah ini siapa orang pintar yang bisa ngatasi masalah itu gitu. Nah, setelah didatangkan sama orang pintar, satu-satunya solusi yang si orang pintar ditawarkan adalah bekerja sama dengan sosok-sosok yang mendiami lokasi itu. Nah, katanya mereka ini berkenan pergi dari rawa-rawa itu asalkan dengan satu syarat. Nanti ketika di lokasi ini sudah berdiri sebuah hotel megah yang kalian mau, para sosok ini minta supaya owner hotel potong kepala babi untuk jadi sesajen ke mereka. Dengar itu Bu Owner setuju aja, oke nggak apa-apa Pak, saya sanggup sama syarat itu. Dah, setelah negosiasi itu selesai, diratain lagi sama tanah, bisa tuh Wak. Dan akhirnya proses pembangunan hotel ini pun dilanjutkan kembali dan selesai. Nah, singkatnya setelah hotel ini selesai dibangun, sosok-sosok itu nagih lah gitu kan ceritanya sesajen untuk mereka, mana nih kan udah selesai nih, udah kami bantu nih ya, istilahnya kayak gitu. Tapi di situ Bu Owner ini malah melakukan kesalahan, Wak. Bukannya dia potong kepala babi seperti yang sudah disepakati sebelumnya, entah kenapa si Bu Owner ini malah motong kepala kambing. Nah, apa yang dilakukan sama si Ibu Owner ini itulah yang memicu kemarahan para sosok astral yang ada di sana. Kalau kami bilang babi ya babi, jangan mandai-mandai kau ubah-ubah. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Dari situlah mereka ini macam ngamuk, mulailah neror orang-orang di situ. Nah, kepanikan Ibu Owner, kenapa malah diganggu? Karena sebelum kejadian Hani ternyata juga ada kejadian-kejadian lain, Wak. Bu Owner tahu, oh dia lagi marah nih, berarti ada yang salah mungkin ya dari apa yang kulakukan. Nah, untuk meredam kemarahan mereka, Bu Owner kembali lagi lah ngundang orang pintar tuh tadi kan. Dan setelah dilakukan negosiasi, akhirnya disepakati bahwa sebagai ganti dari kepala babi tadi yang nggak jadi dikasih sama mereka, si Bu Owner ini harus ngasih makan makhluk-makhluk gaib di sana dengan menggunakan aromaterapi. Kalian ingat kan tadi yang tiba-tiba Bu Owner datang ke hotel tuh cuma kasih aromaterapi buat dinyalain aja kasih Hani. Dan ternyata itu bukan aromaterapi sembarangan, loh. Itu tuh sajen sebenarnya. Ya memang sengaja dikasih sama Bu Owner dari si dukun tadi untuk memberikan makan sosok-sosok yang ada di sana. Makanya baunya nggak karu-karuan dia. Karena baunya nggak karu-karuan, takut ngeganggu tamu di sana, tuh ya dimatikan sama si Hani. Udah dimatikan nggak pernah lagi dinyalain ya kan. Itulah yang bikin udah kepala babi nggak jadi, ini juga nggak jadi, makin teror lah mereka kayak gitulah kurang lebih ceritanya, Wak. Nah, barulah setelah dengar ceritanya Pak Didin, Hani cuman kayak bilang, oh berarti semua kejadian horor yang meneror kita beberapa waktu belakangan ini tuh terjadi gara-gara saya, Pak ya. Saya yang udah matiin aromaterapi itu memang, Pak. Makanya mereka marah mungkin kan, Pak. Ya, itu kamu tahu bisa jadi juga gara-gara itu. Tapi ini sepenuhnya bukan salah kamu kok. Harusnya Bu Owner juga lebih peduli lagi sama hotelnya sendiri. Toh dari awal dia juga kok yang udah ngelanggar perjanjian. Ya jelas-jelas mereka kemarin minta kepala babi lohan. Malah dikasih kepala kambing. Gimana mereka nggak marah? Iya sih, Pak. Nah, terus sekarang saya harus kayak gimana nih, Pak? Kata Hani lagi kan. Ya udah seperti yang udah saya bilang tadi, kalau anak itu nelpon lagi, kalau ada 515 itu telepon lagi, kamu angkat, jangan lupa kamu tanya apa yang kau mau, kamu apa gitu, kasih tahu. Cuman kamu tetap harus hati-hati ya, semoga setelah ini semuanya aman-aman aja, kata si bapak. Dah, setelah mengetahui kisah yang sebenarnya dari Pak Didin itu, di situ aku makin was-was lah dia setiap kali masuk kerja. Apalagi aku ditinggali pesan, kalau dia nelpon kau tanya nih, kau maunya apa. Aku nggak seberani itu juga, Nat, kata si Hani. Dari dipesanin kayak gitu sampai besok-besok aku cuma berharap jangan kau telepon ya 515
Lima, aku nggak mau ngomong sama kau nih. Aku nggak mau terlibat sama kau lebih dalam lagi, nggak. Jangan kau telepon aku. Dan alhamdulillahnya Wak, bejonya si Hani nih. Entah kenapa, telepon tadi udah nggak pernah masuk lagi. Setelah Hani ngebatin, jangan kau telepon aku ya, aku nggak mau terlibat lebih jauh dari sini, nggak ada yang nelfon lagi. Betul. Dan baru beberapa bulan kemudian, Hani pun memutuskan untuk resign. Saat ini Hani udah nggak kerja di sana lagi Wak, tapi kabarnya hotel itu masih ada, masih beroperasi sampai sekarang, masih rame juga tamu-tamunya. Dan ini juga pesan dari Hani Wak, kalau misalnya kalian tahu di mana hotelnya, simpan aja informasi itu buat kalian sendiri aja, nggak usah sampaikan kemana-mana. Gak enak juga dia mungkin sama Bu Owner dan Pak Didin ya kan. Dengan Kalimantan besar, nggak akan ada yang tahu. Insya Allah nggak ada yang tahu, amin. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Hani pada saat bekerja di hotel ini. Gimana menurut kalian Wak, bagian mana yang paling serem? Buat kalian yang lagi nonton aku di hotel, udah nggak usah takut. Tutup jendela, jangan tengok sudut, dah itu aja pesan aku. Jangan lupa baca doa ya waktu tidur ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah kiri dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.